Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang dalam kajian Kristologi dengan judul Pendeta Ezra Soru Salah Tafsir Alkitab. Pemirsa, dalam kajian Kristologi kali ini saya ingin memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana Pendeta Ezra Alfred Soru tidak mengerti ayat Alkitab yang dia baca. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus menyatakan kepada si lumpuh ini, dosa dia telah diampuni. Kalau saya boleh meminjam istilah Pak Ahok, inilah kekonyolan para pendeta. Seperti Pendeta Ezra Soru yang membaca ayat-ayat Alkitab dengan kacamata kuda menggunakan teropongnya Paulus. Pendeta Ezra Soru menuduh umat Islam tidak mengerti Alkitab tentang ketuhanan Yesus dalam Markus pasal 2 ayat 5. Argumentasi semacam ini seringkali saya pakai di dalam berdialog atau berdebat dengan orang-orang Islam. Namun pemirsa, dalam pemaparan saya ini akan terungkap dengan terang benderang bahwa Pendeta Ezra Soru ini membaca ayat-ayat Alkitab seperti robot yang sudah disetel oleh Paulus dan para penulis Injil. Pendeta Ezra Soru ini tidak mengerti keadaan. Akhirnya ngelunjak dia sampai-sampai nantang Dr. Zakir Naik untuk berdebat. Pak Ezra, bercermin dulu Pak, jangan bikin malu. Karena Paulus memandang Yesus sebagai Tuhan penebus dosa manusia, maka para penulis Injil ikut-ikutan menafsirkan ucapan Yesus yang sederhana menjadi ucapan Tuhan yang Maha Kuasa made in Paulus. Lalu Pendeta Ezra Soru pun terseretlah juga seperti kerbau dicocok hidungnya. Pak Ezra, salah kaprah berjamaah ini yang kalian lakukan dijelaskan pula oleh A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive. A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 42. Apa kata beliau? Injil-Injil yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh orang-orang yang melihat persoalan menggunakan kacamata Paulus. Mereka sama sekali bukan dalam konteks sejarah. Pemirsa, mengapa penyimpangan ini dilakukan oleh para penulis Injil? Mengapa penulis Injil menafsirkan ucapan Yesus keluar dari konteksnya? Karena ini adalah tuntutan pasar. Paulus dan para penulis Injil harus menyodorkan Yesus bukan sebagai Tuhan Guru, tetapi seperti Tuhan agama misteri yang diinginkan oleh para penyembah berhala di Romawi. Dan Injil-Injil dalam Alkitab ini ditulis dan disediakan untuk konsumsi mereka. Pendeta Ezra Alfred Soru yang tidak menyadari hal ini ikut-ikutan pula menafsirkan Injil Markus pasal 2 ayat 5 keluar dari konteksnya untuk membuktikan dalam tanda kutip ketuhanan Yesus. Kalau Yesus mengampuni dosa, sedangkan pengampunan dosa itu hanya boleh dan bisa dilakukan oleh Allah, maka tidak bisa tidak, Yesus adalah Allah. Jurus aji mumpung Pendeta Ezra Soru ini dijelaskan oleh Gesa Vermes. Gesa Vermes, Profesor Emeritus Studi Yahudi dan pakar naskah laut mati di Oxford University, dalam bukunya The Religion of Jesus the Jew di halaman 192 tentang salah tafsir Markus 2 ayat 5 seperti yang dilakukan oleh Pendeta Ezra Alfred Soru. Apa kata Gesa Vermes?
Para tokoh agama Kristen seperti pendeta Alfred Soru ini memanfaatkan kata-kata Yesus dalam Markus pasal 2 ayat 5 untuk mendukung keilahian Yesus. Itu seperti yang dilakukan pendeta Alfred Soru. Tetapi penyembuhan orang lumpuh di Kapernaum memperlihatkan bahwa Yesus bukan yang mengampuni, tetapi menyatakan bahwa dosa orang sakit tersebut sudah diampuni atau sembuh. Bapak salah kaprah. Pak Esra, andai kata penulis Injil-Injil dalam kitab Perjanjian Baru ini benar-benar murid-murid Yesus dari Galilea yang bertauhid, pasti mereka mengerti ucapan Tuhan gurunya dan menyampaikan kepada jemaat mereka seperti yang dimaksud oleh Yesus. Injil-Injil yang ditulis untuk para penyembah berhala ini, Pak Esra, dijelaskan oleh Max Aidimont dalam bukunya Jewish Garden History di halaman 147. Apa katanya? The Gospels were written not for the Jews, but for the pagans. Injil-Injil yang ditulis bukan untuk umat Yahudi, Pak Esra, tetapi untuk para penyembah berhala. Sekali lagi, untuk para penyembah berhala. Jadi Bapak mengkampanyekan, mempropagandakan ajaran untuk para penyembah berhala, kata Max Aidimont. Nah, apa akibatnya? Karena para penulis Injil tidak memahami ucapan Yesus, karena bukan orang Yahudi, akhirnya mereka memblender ucapan Yesus yang sederhana dengan khayalan tentang legenda manusia yang menjadi Tuhan agama misteri yang mengampuni dosa. Simsalabim, Yesus jadi Tuhan yang mengampuni dosa gara-gara salah tafsir. Kristus bisa mengampuni dosa orang lain kepada orang lain. Kristus bisa mengampuni dosa orang lain kepada Allah. Ini dijelaskan juga oleh Russell Shorto, Pak Esra. Russell Shorto yang mengutip pernyataan David Friedrich Strauss dalam bukunya Gospel Truth di halaman 9. Apa kata David Friedrich Strauss yang dikutip oleh Russell Shorto? Injil-Injil bukan ditulis oleh pengikut-pengikut Yesus. Ingat Pak Esra, Injil bukan ditulis oleh pengikut-pengikut Yesus, tapi oleh orang-orang Kristen yang merangkai fakta, dongeng, dan khayalan. Pemirsa, dalam videonya Pak Esra Soru mengatakan bahwa ketuhanan Yesus tidak dimengerti oleh para tokoh Yahudi dengan mengutip Injil Markus pasal 2 ayat 6-7. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang ada pada saat itu sadar bahwa Yesus memang menggunakan bentuk negatif, dosamu sudah diampuni, tetapi mereka tahu persis bahwa Yesus memang mengampuni dosa. Kasihan. Apa pernyataan ayat ini? Tetapi di situ ada juga duduk para ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Markus pasal 2 ayat 6-7. Di sini jelas sekali terlihat bahwa pendeta Esra Soru tidak mengerti ayat yang dia baca. Sekali lagi, pendeta Esra Soru tidak mengerti ayat Alkitab yang dia baca. Nalarnya macet dan akal sehatnya tidak berfungsi. Pak Esra, apa? Para ahli Taurat tidak mengerti ucapan Yesus? Ini bohong. Bapak benar-benar buta dan tertipu dengan kelicikan penulis Injil Markus. Penulis sengaja memelintir dengan tujuan untuk menghibur para penyembah berhala di Romawi, Pak. Mana mungkin para ahli Taurat di Kapernaum tidak mengerti kitab Taurat? Gak masuk akal lah. Yang namanya ahli Taurat pasti menguasai isi kitab Taurat, Pak Esra. Mereka pasti sudah membaca dan memahami kitab Ulangan pasal 28 ayat 15 dan seterusnya. Apa bunyi ayatnya?
Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Antara lain, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, demam kepiaru, sakit radang, dan lain-lain. Ulangan pasal 28 ayat 15, 21 sampai 22. Para ahli Taurat ini sudah pasti membaca kitab Keluaran Pak Esra pasal 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melaksanakan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran pasal 15 ayat 26. Pak Esra, para ahli Taurat mengerti ayat ini dan memahami ucapan Yesus. Penulis Injillah yang salah mengerti atau sengaja menyalahartikannya, Pak. Akhirnya pendeta Esra Soru terjerumus dalam kesesatan. Pemirsa, yang lebih parah lagi, kecurangan penulis Injil ini berlanjut dengan menyuapkan pernyataan kemusyrikan ke mulut Yesus untuk diucapkan, seperti yang diperlihatkan dalam Markus pasal 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus pasal 2 ayat 10. Pak Esra, ini pernyataan konyol dan memalukan yang disuapkan penulis Injil ke mulut Yesus untuk diucapkan. Tidak pernah terlintas di benak Yesus bahwa ketika beliau menyembuhkan pemuda yang lumpuh tersebut, beliau memiliki otoritas mengampuni dosa manusia sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Gesa Vermes, Pak. Mengapa? Karena beliau sadar sesadar-sadarnya bahwa otoritas untuk mengampuni dosa sepenuhnya ada di tangan Allah dan adalah hak prerogatif Allah. Yesus sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, setiap hari berdoa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Bapa, ampunilah kami akan dosa kami. Ampunilah kami akan dosa kami. Ini doanya Yesus. Jadi, konteks cerita ini adalah pemuda di Kapernaum ini melakukan perbuatan dosa. Berdasarkan kitab Taurat, pemuda yang berdosa kemudian dikutuk oleh Allah dengan penyakit. Salah satunya penyakit lumpuh. Kalau kemudian pemuda ini disembuhkan oleh Yesus atau siapa saja, berarti Allah yang menyembuhkan dan mengampuni dosanya. Keluaran pasal 15 ayat 26, seperti yang saya sudah baca tadi. Untuk kesembuhan dengan kuasa Allah ini, pemuda tersebut beserta kerumunan yang ada di situ, semua yang ada di situ, bukannya memuji dan memuliakan Yesus yang menyembuhkan, tetapi langsung memuji dan memuliakan Allah. Begitu Pak Esra, Bapak. Salah kaprah, kasihan Pak Esra ini. Dan orang itu, coba perhatikan ayatnya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Memuliakan Allah, Pak Esra. Pak Esra kacau ini. Markus pasal 2 ayat 12. Pak Esra, siapa yang mengutuk pemuda ini dengan penyakit? Siapa? Allah. Siapa yang berkuasa menyembuhkan penyakit pemuda ini, Pak Esra? Allah. Yesus itu hanya alat. Nah, kalau begitu, siapa yang harus dipuji dan dimuliakan kalau anak ini sembuh? Siapa? Yesus? Bukan. Allah. Kasihan Pak Esra. Sadarlah. Bangunlah Pak Esra. Jangan menghayal terus. Pak Esra,
bertobatlah dan memohon ampunlah kepada Allah Pak sebelum terlambat. Memohon ampun kepada Allah Pak Esra sebelum terlambat. Jangan lagi Bapak tambah sesat dan keblinger. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.